Lalu yang selanjutnya itu adalah inisiatif ya. Nah di sini saya menganalisis bahwa Anda merasakan stuck dan seolah-olah tidak ada kemajuan signifikan meskipun sudah konseling selama 3 bulan ya. Ini mungkin menunjukkan bahwa Anda kurang mengambil inisiatif dalam proses konseling. Lalu solusi yang dapat diberikan itu adalah konselor perlu mendorong Anda untuk lebih aktif mengambil peran dalam mencari solusi serta memberikan ruang agar Anda merasa memiliki kontrol dalam proses konseling tersebut. Lalu pernyataan konseling yang dapat diberikan yaitu selama beberapa bulan ini apa menurut kamu yang sudah mulai berubah meskipun tampaknya kecil? Apakah ada langkah yang bisa kamu ambil secara bertahap untuk memperbaiki situasi tempat kerja? Mari kita buat rencana yang lebih kamu kontrol untuk membuat perubahan tersebut. Oke, mungkin itu ya. Lalu kita ke poin yang selanjutnya, yaitu resiliensi atau ketahanan. Nah, di sini analisis yang saya dapatkan adalah Anda mungkin merasa lelah dan kehilangan motivasi kerja, merasa tidak dihargai di tempat kerjanya. Hal ini bisa melemahkan ketahanannya dalam menghadapi tantangan sehari-hari dalam pekerjaannya. Lalu solusi yang dapat diberikan adalah konselor dapat membantu Anda meningkatkan ketahanan emosionalnya dengan memberikan teknik coping yang lebih sehat seperti mindfulness dan membantu Anda mengembangkan strategi untuk mengatasi tekanan secara lebih efektif. Lalu ada pun pernyataan konselor yang dapat dipraktekkan. Contohnya seperti saya melihat kamu sudah mengalami banyak tekanan di tempat kerja. Mari diskusikan beberapa cara yang bisa membantu kamu menghargai stres ini sehingga kamu merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan dengan ketahanan yang lebih besar. Lalu kita ke yang selanjutnya, yaitu change orientation atau orientasi terhadap perubahan. Di sini analisis yang dapat saya temukan adalah Anda mulai merasa cemas tentang hubungan pribadinya. Dia menunjukkan bahwa dia mungkin ingin perubahan namun terhalang oleh kekhawatiran akan fokus pada masalah pekerjaannya. Lalu solusi yang dapat diberikan adalah konselor harus mendorong Anda untuk tidak takut memikirkan perubahan, baik dalam pekerjaan maupun hubungan pribadinya. Lalu dalam menggarisbawahi bahwa perubahan dapat dilakukan secara bertahap dan berimbang. Lalu pernyataan konselor yang dapat diberikan adalah sebenarnya aku khawatir bahwa fokus pada hubungan pribadi akan mengganggu pekerjaan. Bagaimana kalau kita membuat pendekatan yang memungkinkan kamu menyeimbangkan perhatian pada kedua area tersebut. Dengan begitu kamu akan bisa meraih perubahan yang diinginkan tanpa mengorbankan salah satunya. Oke. Kita ke poin yang berikutnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah self respect atau harga diri. Di sini saya menganalisis bahwa Anda mungkin memiliki self respect yang rendah, merasa tidak dihargai. Konselor perlu membangun atau membantu melihat nilai yang dimilikinya dan bagaimana hal itu bisa diapresiasi oleh orang lain, terutama lingkungan kerjanya. Lalu solusi yang diberikan adalah konselor perlu membantu Anda untuk membangun kembali rasa hormat terhadap dirinya sendiri dengan menekankan kekuatan dan pencapaiannya, serta pentingnya menetapkan batasan yang sehat di lingkungan kerjanya. Lalu pernyataan konselor dapat diberikan itu adalah penting bagi kamu untuk diakui dan dihargai atas kontribusi yang kamu berikan. Mari kita coba cari cara agar kamu bisa lebih menetapkan batasan dan menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kamu layak untuk dihargai. Lalu poin yang selanjutnya itu tentang respect for other atau menghargai orang lain. Oke, di sini saya menganalisis bahwa anak tampaknya memiliki penghargaan terhadap hubungan dengan orang lain. Namun ia perlu diajari untuk tetap menjaga penghargaan ini
tanpa mengorbankan kebutuhan dan perasaannya sendiri. Lalu solusi yang dapat diberikan adalah Rasulullah perlu membantu anak untuk mempertahankan penghargaan terhadap orang lain sambil tetap memperjuangkan kebutuhannya sendiri. Dia bisa belajar menetapkan batasan yang sehat untuk dirinya sendiri. Lalu pernyataan Rasul yang bisa diberikan yaitu dalam hubungan pribadi penting untuk tetap memiliki komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. Bagaimana hubungan kamu dengan orang terdekat dan apakah kamu merasa mereka juga memberikan respect yang kamu harapkan. Sekian dari sini. Mungkin sekian materi yang dapat saya berikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya.